Pertamina rugi 11 T, Roy Suryo tertawa dan sindir Ahok, hanya bisa ngehoak dan omdo. Dikutip dari netralnews.com, nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, jadi sorotan publik hingga trending topik di Twitter Indonesia lewat tagar Ahok pada Rabu 26 Agustus 2020. Warganet ramai membicarakan Ahok setelah PT Pertamina dikabarkan merugi hingga 11,13 triliun di semester 1 2020. Banyak netizen mengkritik hingga mencibir Ahok karena mantan Gubernur DKI Jakarta ini dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Bahkan tidak sedikit netizen yang mendesak agar Ahok mengundurkan diri atau diganti oleh figur yang lebih berkompeten dalam memimpin perusahaan plat merah itu. Beberapa tokoh juga ikut berkomentar dan menyindir Ahok. Salah satunya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Melalui akun Twitternya, Roy menyebut bahwa sejak awal dirinya sudah mengingatkan jika Ahok hanya bisa omong doang alias omdo dan tidak bisa bekerja maksimal. Tweet, hahaha. Sejak awal juga saya bilang apa? Namanya juga hanya bisa ngehoaks. Apapun yang dilakukan sebenarnya cuma hoaks. Tweet @KRMT_Roy_Suryo 2, Rabu 26 Agustus 2020. Menurut mantan petinggi Partai Demokrat itu, selama ini para buzzer yang menggaungkan seolah-olah Ahok mampu bekerja dan punya prestasi, padahal pada kenyataannya cuma hoaks. Hanya karena didukung sama buzzer-buzzer dan yang sekarang lagi ngetren influencer-influencer. Tampak wow, padahal semua omdonya si hoaks. Lagi-lagi rakyat jadi korban. Sindir Roy Suryo. Sementara itu, dikutip dari suara.com, mantan Komisaris Jasa Marga dan Pelindo 1, Refli Harun, menanggapi polemik yang muncul terkait Ahok dan Pertamina. Refli Harun mengatakan memang nilai kerugian Pertamina fantastis. Itu sebabnya langsung memantik polemik. Mengenai opini publik yang muncul, Refli Harun mengatakan resikonya kalau orang ngetop, padahal belum tentu kerugian tersebut atau keuntungan perusahaan karena satu orang. Menurut Refli Harun, kerugian Pertamina bukan karena faktor tunggal. Ya, karena ada COVID-19, it's okay lah ya. Makanya saya katakan, don't ever estimate dengan posisi atau jabatan dan dengan orang. Jadi Ahok tidak mungkin menjadi Superman yang bisa menyelesaikan semua problem Pertamina. Apalagi posisinya bukan sebagai eksekutor, posisinya kan pengawas, kata Refli Harun dalam channel YouTube-nya. Dalam pembahasan isu Pertamina, Refli Harun lebih menekankan pada isu profesionalisme dan independensi. Di Pertamina, Refli Harun mengatakan posisi Ahok bukan orang yang bisa menangani semua masalah, mengingat Ahok di sana bukan eksekutor program perusahaan. Kelebihannya satu saja, karena dia di-endorse langsung oleh pusat kekuasaan, wibawanya jadi tinggi. Kan begitu, omongannya didengarkan, kata Refli Harun. Refli Harun mengaku tidak tahu apakah di dalam perusahaan Pertamina terjadi matahari kembar atau tidak. Sementara itu, xbissindonews.com memberitakan rugi capai 11 triliun rupiah. Ahok minta Pertamina diaudit investigasi. Jangan kira diam saja. Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ternyata telah meminta Pertamina untuk dilakukan audit investigasi terkait kerugian yang diderita perusahaan plat merah itu yang mencapai 11 triliun rupiah. Ungkapan itu dilontarkan Ahok menanggapi berbagai hujatan di media sosial karena dianggap tidak becus mengawasi kinerja Pertamina. Kami telah meminta Pertamina dilakukan audit investigasi termasuk perubahan sistem, ujar Ahok
saat berbincang dengan Sindo News di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2020. Namun, sampai sekarang, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, tidak menindaklanjuti hasil audit investigasi terhadap laporan keuangan Pertamina. Sebagai Dewan Pengawas, Ahok berhak untuk mengetahui kondisi keuangan Pertamina. Jadi sejak Januari sudah ada audit investigasi yang kami minta, termasuk perubahan sistem. Silahkan tanya ke direksi, ujar Ahok. Ahok menyayangkan sikap Dirut Pertamina yang terkesan menutup-nutupi audit investigasi perusahaan karena tidak dilaporkan kepada Dewan Pengawas, padahal sesuai regulasi, Komisaris Utama berhak memperoleh hasil audit investigasi dengan tujuan untuk mengawasi kinerja para direksi Pertamina. Sebagai informasi, Pertamina mencatat kinerja buruk selama semester 1 2020. Tercatat, perusahaan permigasan plat merah nasional itu mengalami rugi bersih sebesar 767,91 juta US dollar atau kurang lebih setara 11 triliun rupiah. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, perseroan berhasil meraup laba sebesar 659,95 juta US dollar atau setara 9,56 triliun rupiah.